Selama ratusan tahun, nama Prabu Siliwangi hidup di antara cerita rakyat, legenda, dan babat tanah Sunda. Dalam banyak kisah, ia digambarkan sebagai raja bijaksana, penguasa kerajaan Pajajaran yang makmur, dan tokoh sakti yang konon bisa berubah menjadi harimau. Tapi bagi sejarah resmi, Prabu Siliwangi sering dianggap sekadar tokoh mitologi campuran antara fakta dan fantasi. Namun, apa jadinya jika ternyata ada bukti yang menunjukkan bahwa ia benar-benar pernah hidup, memerintah, dan meninggalkan jejak yang nyata? Penelusuran naskah kuno dan artefak arkeologi mulai mengungkap lapisan baru dari kisah ini. Beberapa catatan Portugis abad ke-16 menyebut seorang raja Sunda yang kuat, dihormati, dan memiliki istana megah di Pakuan. Deskripsi ini selaras dengan cerita tentang Prabu Siliwangi. Meski nama yang digunakan berbeda, babat-babat tua dari Cirebon dan Bogor juga mencatat sosok raja yang kehilangan kerajaannya akibat konflik politik dan invasi, lalu menghilang secara misterius ke arah Gunung Salak dan wilayah selatan. Bukti fisik pun mulai muncul. Temuan struktur batu kuno di beberapa titik di Jawa Barat termasuk yang belum dipublikasikan secara luas, memiliki pola yang mengindikasikan pusat pemerintahan besar. Ada pula prasasti dengan ukiran yang mengarah pada simbol dan bahasa era Pajajaran. Bahkan beberapa peneliti mengaitkan Prabu Siliwangi dengan pembangunan atau setidaknya pemanfaatan situs-situs megalitik seperti Gunung Padang, yang usianya jauh lebih tua dari yang kita duga. Yang paling mengguncang adalah kesamaan antara legenda menghilangnya Prabu Siliwangi dengan kisah raja-raja besar di berbagai belahan dunia yang konon tak mati, melainkan pergi untuk kembali suatu hari nanti. Apakah ini sekadar simbol, atau ada kebenaran tersembunyi di baliknya bahwa Prabu Siliwangi benar-benar memimpin sebuah kerajaan besar yang keberadaannya sengaja dihapus dari sejarah resmi demi kepentingan politik pada masanya? Jika teori ini benar, berarti kita harus meninjau ulang bukan hanya sejarah kerajaan Pajajaran, tetapi juga narasi besar tentang siapa yang sebenarnya membentuk peradaban di Nusantara. Prabu Siliwangi mungkin bukan sekadar tokoh mitologi. Ia bisa saja adalah bukti bahwa sejarah kita lebih kaya, lebih kompleks, dan lebih mengagumkan dari yang selama ini kita bayangkan. Bayangkan sebuah nama yang terus bergaung di tanah Sunda selama ratusan tahun, Prabu Siliwangi. Sebagian orang mengenalnya sebagai Raja Agung Kerajaan Pajajaran yang bijaksana dan sakti, sementara yang lain hanya melihatnya sebagai tokoh mitos, bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Namun, di balik kisah tentang harimau putih, istana megah di Pakuan, dan pasukan yang menghilang di tengah kabut, muncul pertanyaan yang tak pernah benar-benar dijawab. Apakah Prabu Siliwangi hanyalah legenda atau sosok nyata yang pernah berjalan di bumi ini? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu historis. Jawabannya bisa mengguncang fondasi sejarah Nusantara, bahkan memaksa kita menulis ulang apa yang selama ini diajarkan di sekolah. Legenda Prabu Siliwangi biasanya dimulai dari masa kejayaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Ia digambarkan sebagai raja yang adil, melindungi rakyatnya dari ancaman luar, dan membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Dalam cerita rakyat, ia bahkan digambarkan memiliki kesaktian yang mampu mengubah wujudnya menjadi seekor harimau putih, simbol keberanian dan kewibawaan. Kisah ini tersebar di berbagai versi, dari babat Pajajaran, pantun Sunda, hingga cerita lisan di pedesaan. Namun, para sejarawan modern seringkali menganggapnya sebagai alegori metafora untuk sifat kepemimpinan atau simbol spiritual, bukan fakta sejarah. Tetapi apakah benar begitu? Sebuah titik balik terjadi ketika para peneliti mulai menelusuri arsip dan catatan kuno dari luar Nusantara. Dalam laporan-laporan Portugis abad ke-16, ditemukan catatan tentang seorang raja besar di tanah Sunda yang memiliki istana megah di sebuah kota bernama Dayo atau Pakuan. Penjelajah seperti Tom Pires dalam Suma Oriental mencatat kekayaan, tata pemerintahan, dan kekuatan militer kerajaan itu. Walaupun nama Prabu Siliwangi tidak disebut secara langsung, deskripsi sosok tersebut sangat mirip dengan apa yang selama ini digambarkan dalam legenda. Ini menimbulkan pertanyaan, mungkinkah Prabu Siliwangi adalah raja nyata yang dicatat oleh orang asing dengan nama berbeda? Bukti lokal pun tak kalah penting. Dalam naskah-naskah seperti Babat Cirebon, Carita Parahyangan, dan naskah Wangsakerta, disebutkan sosok raja Sunda terakhir yang memerintah sebelum keruntuhan Pajajaran akibat tekanan dari Kesultanan Banten dan Cirebon. Kisahnya konsisten. Ia berusaha mempertahankan kerajaannya dari serangan politik dan militer, hingga akhirnya terdesak mundur ke wilayah pedalaman. Ada versi yang mengatakan ia mundur ke hutan lebat di selatan. Ada pula yang menyebut ia menghilang menuju gunung, beberapa menyebut Gunung Salak, yang lain Gunung Padang. Disinilah mitos dan fakta mulai kabur.
karena penghilangan jejaknya menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bukti arkeologi yang muncul dalam beberapa dekade terakhir semakin memanaskan perdebatan. Struktur batu kuno di beberapa titik di Jawa Barat menunjukkan tata letak yang terencana, bukan sekadar tumpukan batu alami. Di kawasan Bogor, Sukabumi, dan Cianjur ditemukan fondasi yang diduga bekas bangunan besar. Ada juga prasasti dengan simbol dan bahasa yang cocok dengan masa Pajajaran, meskipun beberapa fragmennya sengaja dirusak atau dihilangkan pada masa kolonial. Temuan-temuan ini memberi indikasi bahwa Prabu Siliwangi memang pernah memerintah dari pusat kekuasaan nyata, bukan sekadar dari halaman cerita rakyat. Ganeng Padang, situs megalitik yang kini menjadi pusat perhatian dunia, kerap dikaitkan secara longgar dengan Prabu Siliwangi. Dalam beberapa versi legenda, ia disebut sebagai raja yang memerintahkan pembangunan struktur batu besar demi tujuan spiritual dan strategis. Meskipun belum ada bukti langsung yang menghubungkannya, penelitian geologi menunjukkan bahwa Gunung Padang mungkin telah digunakan dan dimodifikasi pada periode yang berdekatan dengan masa akhir Pajajaran. Jika hubungan ini terbukti, maka Prabu Siliwangi akan menjadi salah satu penguasa yang mewarisi dan memanfaatkan teknologi megalitik dari peradaban yang jauh lebih tua. Yang membuat isu ini semakin kontroversial adalah dugaan bahwa sebagian jejak sejarah Prabu Siliwangi sengaja dihapus atau diubah. Beberapa peneliti independen berpendapat bahwa setelah keruntuhan Pajajaran, pihak-pihak yang berkuasa memiliki kepentingan untuk menulis ulang sejarah, mengaburkan sosok yang menjadi legenda, sehingga pengaruhnya di masa depan bisa diredam. Ini bukan hal baru dalam sejarah dunia. Penguasa yang kalah seringkali dihapus dari catatan resmi, diganti dengan narasi yang menguntungkan pihak pemenang. Jika benar, maka citra Prabu Siliwangi sang mitos mungkin hanyalah hasil rekayasa politik berabad-abad. Misteri hilangnya Prabu Siliwangi memiliki kesamaan mencolok dengan kisah-kisah raja di berbagai budaya lain. Dari Raja Arthur di Inggris, Imam Mahdi dalam tradisi Islam, hingga Kaisar Frederick Barbarossa di Jerman, semuanya memiliki narasi bahwa mereka tidak mati, melainkan pergi dan suatu hari akan kembali. Pola ini menimbulkan spekulasi bahwa cerita-cerita semacam ini sengaja dibentuk untuk menjaga semangat rakyat, atau bahkan menyembunyikan fakta bahwa tokoh tersebut memang menghilang ke tempat yang tak diketahui. Apakah Prabu Siliwangi adalah bagian dari pola global ini? Jika kita membuka kemungkinan bahwa Prabu Siliwangi adalah raja nyata, maka konsekuensinya besar. Ini berarti kerajaan Sunda Pajajaran bukan sekadar kerajaan lokal, tetapi bagian dari jaringan peradaban besar yang mungkin memiliki hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan dunia pada masanya. Dari catatan perdagangan rempah, jalur pelayaran, hingga kesamaan pola arsitektur, ada indikasi kuat bahwa Nusantara tidak terisolasi, melainkan menjadi simpul penting dalam sejarah global. Ini menantang narasi lama yang menggambarkan wilayah ini hanya berkembang setelah kedatangan bangsa asing. Kesimpulannya, Prabu Siliwangi mungkin bukan hanya legenda. Ia bisa saja adalah sosok nyata yang memimpin kerajaan kuat, membangun infrastruktur megah, dan meninggalkan warisan yang sebagian besar terkubur oleh waktu dan kepentingan politik. Mitos yang membungkus namanya mungkin adalah cara sejarah bertahan ketika catatan tertulis dihapus. Bagi kita hari ini, tugasnya jelas: terus menggali, mempertanyakan, dan menelusuri bukti hingga kebenaran terkuak. Apakah Anda siap menerima bahwa sejarah yang Anda ketahui selama ini bisa saja salah besar? Jika selama ini Prabu Siliwangi hanya dianggap legenda, maka bukti-bukti yang kita temui memaksa kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa beliau adalah sosok nyata seorang raja besar yang kisahnya dihapus atau diputarbalikkan oleh arus sejarah. Dari naskah kuno, prasasti, hingga situs misterius yang tersebar di Jawa Barat, semuanya membentuk gambaran bahwa sejarah Nusantara masih menyimpan bab yang sengaja tidak kita buka. Misteri ini bukan sekadar tentang satu orang, tetapi tentang identitas bangsa, kebanggaan, dan warisan yang bisa mengubah cara kita melihat masa lalu. Sejarah tidak akan terungkap jika kita hanya menjadi penonton pasif. Mari bersama-sama mencari, menggali, dan mempertanyakan kebenaran yang terkubur. Sebarkan video ini agar semakin banyak orang yang tahu. Tinggalkan komentar dengan pendapat atau bukti yang kalian miliki. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan investigasi sejarah Nusantara yang penuh rahasia ini. Siapa tahu, justru dari diskusi kita, kebenaran itu akan perlahan muncul ke permukaan.